Aku pernah berpikir bahwa hidup ini sudah cukup pahit, sampai malam itu datang dan merobek segala yang tersisa. Aku tertangkap basah menggali sampah di belakang restoran mewah di Jakarta Pusat. Tanganku kotor, badanku bau, dan yang melihatku adalah dia, Ray, mantanku, yang kini menjadi wali kota New York. Matanya melebar, tak percaya, tapi bukan karena jijik, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, yang membuat dadaku sesak. Malam itu hujan deras mengguyur kota, tapi aku tetap keluar, lapar yang menggerogoti perut lebih kuat daripada dingin. Aku bukan pemulung sejati, hanya seorang pria yang kehilangan segalanya, pekerjaan, rumah, dan harga diri. Setelah Ray pergi ke Amerika 10 tahun lalu, meninggalkanku dengan janji-janji kosong, hidupku runtuh pelan-pelan. Kami dulu begitu dekat, rahasia kami tersimpan rapat di kos-kosan kecil di pinggiran Jakarta, di tengah masyarakat yang tak pernah mau mengerti. Aku ingat betapa aku mencintainya dengan seluruh jiwa, meski tahu itu dosa besar di mata orang-orang. Kami bertemu di kampus, dia anak orang kaya dari keluarga terpandang, aku hanya anak desa yang berjuang dengan beasiswa. Cinta kami mekar diam-diam, penuh gairah tapi juga penuh ketakutan. Setiap sentuhan di malam sunyi membuatku merasa hidup, tapi setiap pagi aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku harus mencintai sesama jenis? Kenapa Tuhan ciptakan aku seperti ini, di negeri yang begitu keras pada kami? Rai selalu bilang kita akan pergi bersama, ke tempat yang lebih bebas. Tapi suatu hari, dia dapat beasiswa ke New York, dan aku ditinggal. Dia bilang itu demi masa depan kami, tapi aku tahu, tekanan keluarganya terlalu besar. Ayahnya, pejabat tinggi, tak akan pernah terima anaknya seperti itu. Rai pergi dan aku hancur. Aku mencoba bertahan, tapi pekerjaan hilang, teman menjauh karena rumor, keluarga di kampung tak mau tahu lagi. Aku jatuh semakin dalam, sampai harus menggali sampah untuk makan. Malam itu aku membungkuk di tumpukan kardus basah, mencari botol plastik yang bisa dijual. Lampu mobil menyilaukan, pintu terbuka, dan suara itu, suara yang tak pernah kulupakan, memanggil namaku. Ardi. Aku membekuk. Rai berdiri di sana, jas mahalnya basah kuyup, wajahnya yang dulu ku kenal kini lebih dewasa, lebih berwibawa. Dia turun dari mobil, mendekat, tanpa peduli hujan. Aku tidak tahu kau di sini, katanya pelan, suaranya bergetar. Aku ingin lari, tapi kaki tak bergerak. Rasa malu membakar seluruh tubuhku. Bagaimana bisa mantanku, yang kini sukses besar di luar negeri, melihatku seperti ini? Aku yang dulu dia cintai, kini jadi sampah masyarakat. Dalam hati aku berteriak, kenapa kau muncul lagi? Kenapa harus sekarang, saat aku sudah tak punya apa-apa? Dia mendekat lebih lagi, tangannya ragu menyentuh bahuku. Ardi, apa yang terjadi padamu? Matanya penuh pertanyaan, tapi juga sesuatu yang lama, kasih sayang yang tak pernah benar-benar padam. Aku menunduk, air mata bercampur hujan. Pergi saja, Rai. Ini bukan tempatmu. Tapi dia tak pergi. Malah, dia tarik aku berdiri, peluk aku di tengah hujan, tak peduli bajunya kotor. Konflik dalam dadaku mengamuk. Aku benci dia karena meninggalkanku, tapi aku masih mencintainya. Di negeri ini, cinta kami selalu salah, selalu disembunyikan. Tapi malam itu, di pelukannya, aku merasa dunia berhenti sejenak. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tak tahu, tapi malam itu benar-benar mengubah segalanya. Pelukan itu terasa seperti mimpi yang terlalu nyata untuk dipercaya. Tubuh Rai hangat di tengah dingin hujan, aroma parum mahalnya bercampur bau sampah yang menempel di bajuku. Aku ingin tolak dia, tapi tanganku malah memegang erat jasnya, seolah takut dia hilang lagi. Kenapa kau kembali, bisikku, suara tersendat. Dia tak jawab langsung, hanya peluk lebih erat, seolah menjawab dengan tubuhnya. Kami akhirnya masuk ke mobilnya, limusin hitam yang mewah, kontras dengan hidupku yang kumuh.
Sopirnya diam saja, mungkin terbiasa dengan rahasia bosnya. Rai suruh sopir pulang, lalu dia nyetir sendiri, membawaku ke hotel bintang 5 di tengah kota. Aku protes, aku kotor, Rai. Aku tak pantas di sini. Tapi dia geleng kepala, kau pantas segalanya bagiku. Di kamar suite yang luas, dia suruh aku mandi, siapkan baju baru. Aku berdiri di bawah shower panas, air membersihkan tubuh tapi tak bisa cuci rasa malu di hati. Kenapa dia lakukan ini? Setelah 10 tahun diam, setelah dia sukses jadi wali kota di New York, aku baca di berita, dia politisi muda berpengaruh, menikah dengan wanita cantik Demi Citra, punya anak. Apa dia masih ingat aku? Atau ini hanya rasa kasihan? Keluar dari kamar mandi, dia sudah tunggu dengan makan malam. Makan, Ardi. Kau kurus sekali. Matanya penuh kepedulian membuat dadaku nyeri. Kami makan dalam diam, tapi pikiranku berputar liar. Aku ingin tanya segalanya, kenapa dulu pergi tanpa pamit benar, kenapa tak pernah hubungi, kenapa sekarang muncul seperti pahlawan. Tapi kata-kata macet di tenggorokan. Akhirnya, dia yang mulai. Aku kembali ke Indonesia untuk urusan bisnis dan politik. Tak kusangka bertemu kau seperti itu. Suaranya pelan, penuh penyesalan. Aku cari kau dulu, Ardi. Setelah aku stabil di sana. Tapi kau sudah hilang. Aku tertawa pahit. Hilang? Kau yang hilang, Rai. Kau pilih karir, keluarga, daripada aku. Dia menunduk, tangannya gemetar pegang gelas. Aku takut. Keluargaku ancam semua jika aku tak ikut mereka. Di Indonesia ini, kau tahu sendiri, cinta kita tak pernah diterima. Benar, aku tahu. Kami dulu hampir ketahuan, teman kampus curiga, keluarga Rai tekan dia nikah. Tapi itu tak hapus sakitnya. Kau bisa lawan, Rai. Kau kuat. Dia angkat muka, matanya basah. Aku lemah tanpa kau. Di New York, aku bangun segalanya, tapi hati ini kosong. Pernikahanku. Hanya topeng. Aku terkejut. Jadi rumor itu benar, dia hidup double life di sana juga. Tapi di sini, di Indonesia yang konserati, itu lebih berbahaya. Dalam hati aku bergolak, apakah aku mau terlibat lagi? Risiko terlalu besar, tapi cinta ini masih membara. Malam itu kami bicara sampai pagi. Dia cerita perjuangannya di Amerika, bagaimana dia juara hak-hak minoritas, termasuk LGBT, tapi diam-diam aku cerita jatuhku, bagaimana masyarakat buang aku karena orientasiku tercium. Aku tak pernah menyesal mencintaimu, kataku akhirnya, suara bergetar. Dia pegang tanganku, aku juga. Malam ini aku tak mau lepas kau lagi. Tapi konflik dalam diriku semakin ganas. Apa dia serius? Atau ini hanya nostalgia sementara? Besok dia kembali ke New York, ke hidup barunya. Aku tetap di sini, di dunia yang tak pernah ampuni kami. Rasa takut bercampur harapan membuat tidurku gelisah. Malam itu ubah segalanya, tapi apakah untuk baik atau lebih buruk? Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang rapuh. Rai batalkan jadwalnya, tinggal lebih lama di Jakarta hanya untukku. Dia sewa apartemen mewah, bawa aku ke sana, jauh dari jalanan kumuh. Kau tak perlu gali sampah lagi, katanya tegas. Aku terima, tapi hati kecilku gelisah. Ini terlalu cepat, terlalu indah untuk nyata. Kami habiskan waktu bersama seperti dulu, jalan di taman, makan di warung pinggir jalan yang dia rindukan, bicara tentang mimpi. Tapi sekarang ada lapisan baru, penyesalan dan rahasia. Dia cerita tentang istrinya di New York, pernikahan politik semata, anak mereka yang dia cintai tapi tak dari hati sejati. Aku ingin bawa kau ke sana, Ardi. Di sana lebih bebas. Katanya begitu, matanya penuh harap. Tapi aku ragu. Di Indonesia ini rumahku, Rai.
Keluargaku, meski mereka buang aku, masih di sini. Dan kau wali kota, citramu. Dia menggeleng, aku akan cerai, aku akan keluar dari lemari. Demi kita. Kata-katanya membuatku takjub sekaligus takut. Di Amerika mungkin bisa, tapi dampaknya ke sini. Media akan gila, keluarganya hancur, karirnya runtuh. Konflik semakin dalam saat ada pengkhianatan kecil yang menyakitkan. Suatu malam ponselnya berdering, istrinya Ideo Chal. Dia matikan, tapi aku lihat sekilas wajah wanita itu, cantik dan sedih. Dia tahu tentangmu, tanyaku. Rai diam lama, lalu akui dia curiga, tapi aku tak pernah bilang. Rasa cemburu membakar, tapi lebih dari itu, rasa bersalah. Aku jadi penyebab rumah tangga orang retak. Dalam hati aku bertanya-tanya terus, apakah cinta ini layak segala risiko? Di masyarakat Indonesia yang masih tutup mata pada kami, setiap tatapan orang di jalan terasa menghakimi. Kami tak bisa pegang tangan di publik, tak bisa tunjukkan kasih sayang. Rai bilang sabar, tapi aku lelah sembunyi. Aku ingin bebas mencintaimu, Rai. Tanpa takut. Dia peluk aku erat, aku janji akan ubah itu. Tapi kata-kata itu terasa kosong saat berita muncul, foto kami berdua di hotel bocor ke media sosial. Seseorang lihat, foto diam-diam, judulnya kejam, wali kota New York mesra dengan pria di Jakarta. Dunia meledak. Keluarga Rai marah, media Amerika hubungi dia, di sini ormas konserati demo kecil. Aku panik, ingin lari lagi. Ini salahku, kataku. Tapi Rai tegar, tidak, ini saatnya kita lawan. Dia adakan konferensi pers, akui orientasinya, cerita perjuangannya. Dunia heboh, karirnya goyah, tapi dia bilang, akhirnya aku bebas. Aku bangga, tapi juga takut. Apa dia akan tinggalkan aku lagi saat tekanan terlalu besar? Malam itu, kami duduk di balkon, lihat kota berkilau. Makan aku dulu meninggalkanmu, bisiknya. Air mataku jatuh. Pengkhianatan masa lalu masih sakit, tapi cinta ini lebih kuat. Tapi apakah cukup untuk hadapi badai yang datang? Badai itu datang lebih cepat dari dugaan. Setelah pengakuan Rai, hidup kami jadi sorotan. Media Indonesia ramai, sebagian dukung sebagai langkah berani, tapi mayoritas kutuk sebagai penyimpangan. Ormas besar demo di depan hotel, teriak ayat-ayat, sebut kami dosa besar. Keluarga Rai putus hubungan, bisnisnya di Amerika terancam. Aku merasa bersalah luar biasa. Ini karena aku, kataku berulang. Rai geleng, tidak, ini karena aku akhirnya jujur. Tapi aku lihat matanya lelah, meski senyumnya tetap untukku. Kami pindah ke tempat lebih aman, dia batalkan pulang ke New York, fokus hadapi ini bersama. Konflik dalam diriku memuncak. Aku cinta dia, tapi melihat dia kehilangan segalanya karena aku. Menyakitkan. Mungkin lebih baik kau kembali saja, Rai. Selamatkan karirmu. Kataku suatu malam, suara gemetar. Dia marah pertama kali, kau pikir aku mau hidup bohong lagi. Tanpamu, semua itu tak ada artinya. Tapi pengkhianatan sejati datang dari tempat tak terduga. Teman lama kami dari kampus, yang dulu tahu rahasia kami, hubungi media, jual cerita lama untuk uang. Oto-oto lama kami bocor, cerita intim disebar. Rai hancur, aku percaya dia. Aku juga, tapi lebih sakit lihat Rai jatuh. Di tengah kekacauan, kami semakin dekat. Malam-malam kami bicara dalam, tentang mimpi, tentang bagaimana cinta kami bisa ubah dunia kecil kami. Rai mulai advokasi terbuka, dukung komunitas LGBT di Indonesia, meski dikecam. Kita tak sendirian, Ardi. Banyak yang seperti kita, sembunyi dalam takut. Aku mulai ikut cerita pengalamanku di forum kecil. Rasa takut pelan hilang, diganti kekuatan dari cinta kami. Tapi tekanan masyarakat konservatif terasa berat. Ancaman datang, kami harus jaga-jaga.
Dalam hati aku bertanya, apakah cinta ini akan bertahan atau hancur seperti dulu. Suatu hari, Rai dapat tawaran mundur dari jabatan tapi dia tolak. Aku akan lawan sampai akhir. Aku bangga tapi juga khawatir. Malam itu kami pelukan erat, seolah itu yang terakhir. Pengkhianatan dan konflik membuat kami lebih kuat, tapi juga lebih rapuh. Tekanan semakin memuncak, seperti badai yang tak kunjung reda. Rai kehilangan dukungan politik di New York, dipaksa mundur sementara. Dia tetap di Jakarta, katanya untukku, tapi aku tahu dia juga ingin ubah sesuatu di sini. Kami mulai proyek kecil, dukung anak-anak jalanan yang terpinggirkan karena orientasi, seperti aku dulu. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari dalam. Istrinya terbang ke Indonesia, minta bicara. Aku biarkan mereka sendirian meski hati cemburu. Saat Rai kembali, wajahnya pucat. Dia minta aku kembali demi anak kami. Katanya pelan. Dadaku seperti ditusuk. Anak itu tak bersalah dan Rai cinta dia. Kau harus pilih, Rai, kataku, suara dingin meski hati hancur. Dia menangis, aku tak mau kehilangan kau lagi. Tapi aku lihat keraguan di matanya. Malam itu kami bertengkar hebat pertama kali. Aku tuduh dia egois, dia tuduh aku tak mengerti tanggung jawabnya. Aku pergi sebentar, kembali ke jalanan lama, rasakan angin dingin. Dalam hati aku menangis, kenapa cinta selalu penuh pengorbanan. Di negeri ini kami tak pernah punya tempat aman. Tapi aku kembali karena tak bisa tanpa dia. Rai minta bilang dia akan cerai resmi, bawa anaknya nanti. Tapi proses panjang, penuh drama. Media tambah gila, sebut kami penghancur keluarga. Ormas ancam lebih keras. Kami hampir putus asa, tapi cinta ini, meski disakiti pengkhianatan dan tekanan, tetap bertahan. Aku mulai sadar, cinta kami bukan hanya tentang kami, tapi tentang harapan bagi yang lain. Rai tulis buku tentang perjuangannya, aku bantu. Respons campur, tapi ada yang terinspirasi. Konflik dalam diriku masih ada, apakah kami egois atau berani? Malam-malam kami semakin dalam, bicara tentang masa depan. Kita akan bahagia, Ardi. Entah di mana. Katanya, pegang tanganku erat. Air mata jatuh, tapi kali ini campur harap. Akhirnya, badai pelan reda. Rai resmi cerai, mundur dari politik sementara, tapi dia bangun yayasan untuk hak di Indonesia dan Amerika. Kami pindah ke Bali, tempat lebih tenang, mulai hidup baru. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi cukup untuk kami. Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran, membuat kami lebih kuat. Rai bilang malam kau gali sampah itu adalah berkah. Membawaku kembali padamu. Aku tersenyum meski ingat sakitnya. Di masyarakat yang masih konservatif, kami tak tunjukkan terlalu terbuka, tapi kami bahagia dalam diam cinta kami, meski penuh luka, akhirnya temukan damai. Kami bantu banyak orang seperti kami, beri harapan bahwa cinta tak pernah salah. Dalam hati aku bersyukur. Malam itu ubah segalanya, dari kehancuran jadi penebusan. Kami tak kaya lagi seperti dulu, tapi hati penuh. Cinta sejati ternyata bertahan melawan dunia. Kini, saat lihat Rai tertawa di teras rumah kami, aku tahu ini akhir yang kami perjuangkan. Personalia penuh pengampunan dan harapan baru.